Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita tahu sebuah kebijakan pemerintah itu bagus atau enggak? Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas sebuah alat penting di balik layar, yaitu Indeks Kualitas Kebijakan Indonesia atau yang biasa disingkat IKK. Kita semua pasti pernah merasakannya kan? Tiba-tiba ada aturan baru, ada program baru, terus di kepala kita muncul pertanyaan, ini beneran bakal bikin hidup kita jadi lebih gampang atau malah sebaliknya? Nah, pertanyaan fundamental inilah yang jadi inti obrolan kita. Terus, gimana cara pemerintah Indonesia menjawab tantangan besar ini? Untuk memastikan kebijakannya itu tepat sasaran dan efektif, mereka ternyata merancang sebuah instrumen khusus. Dan inilah jawabannya. Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK. Logo yang Anda lihat ini bukan sekedar gambar, tapi representasi dari sebuah sistem yang tujuannya adalah untuk mengukur. Dan yang lebih penting lagi, untuk terus meningkatkan mutu setiap kebijakan yang dibuat. Jadi, IKK ini sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, anggap aja IKK ini semacam alat ukur canggih buat kebijakan. Fokusnya ada dua hal yang krusial banget. Pertama, apakah kebijakan itu dibuat berdasarkan data dan fakta yang solid, bukan cuma asumsi? Dan kedua, apakah dampaknya nanti benar-benar strategis untuk kemajuan kita bersama? Biar lebih kebayang, kita pakai analogi rapor deh. Jadi, setiap instansi pemerintah itu seolah-olah ngisi rapor kebijakannya sendiri. Metodenya penilaian mandiri. Tujuannya bukan buat cari-cari kesalahan, tapi justru untuk refleksi diri, untuk perbaikan terus-menerus dari dalam. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih harus seribet ini sampai perlu diukur segala? Ternyata, ini bukan sekedar urusan administrasi biasa loh. Pentingnya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau LAN, yaitu Bapak Muhammad Taufik, bahkan menegaskan kalau kebijakan yang unggul itu bukan lagi pilihan, tapi faktor penentu. Ibaratnya, ini fondasi buat kemajuan bangsa. Dari sini aja kita bisa lihat kan betapa seriusnya urusan ini. Dan ini bukan cuma proyek internal satu lembaga aja. IKK ini jadi salah satu indikator kunci dalam agenda raksasa reformasi birokrasi nasional. Bahkan, IKK sudah jadi kegiatan prioritas di RPJMN sampai tahun 2029 nanti. Dan yang jadi komandonya adalah Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Kalau kita lihat perjalanannya, komitmen ini dibangun secara bertahap dan jangka panjang. Dimulai dari peta jalan reformasi birokrasi tahun 2020, lalu perannya makin diperkuat di tahun 2023, dan puncaknya, IKK terintegrasi penuh ke dalam Rencana Pembangunan Nasional 2025. Jadi jelas ya, ini sebuah maraton, bukan lari sprint. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana? Yuk, kita coba bedah gimana sih mesin IKK ini bekerja? Kerangka penilaiannya ini lengkap banget. Bisa dibilang mengkaji seluruh siklus hidup sebuah kebijakan. Mulai dari profile, di mana kita lihat sejauh mana para analis kebijakan dilibatkan, terus masuk ke 4 dimensi utamanya, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya di lapangan, evaluasi dan keberlanjutannya, sampai yang gak kalah penting, seberapa transparan prosesnya dan seberapa besar publik diajak berpartisipasi. Nah, yang jadi nahkoda dari keseluruhan proses penilaian ini adalah Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Merekalah yang memandu semua instansi, memastikan standarnya sama, dan metodologinya berjalan dengan benar dan konsisten di seluruh Indonesia. Pada akhirnya, semua kerangka, semua pengukuran, dan semua skor ini bermuara pada satu visi yang besar. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal membangun masa depan yang lebih baik dan tentunya bersama-sama. Jadi, inilah tujuan utamanya. Untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang benar-benar berkualitas, yang dibuat berdasarkan bukti dan data, bukan sekedar kira-kira. Kebijakan yang ujung-ujungnya secara nyata bisa kita rasakan dampaknya untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan kita semua. Dan ini bukan lagi sekedar teori di atas kertas loh. Lewat sistem semacam ini, setiap lembaga bisa secara aktif bercermin, menganalisis data mereka sendiri, dan mencari tahu apa sih yang perlu diperbaiki. Inilah wujud nyata komitmen untuk terus jadi lebih baik. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda berandai-andai sejenak. Coba bayangkan sebuah masa depan di mana setiap kebijakan yang dibuat itu punya skor kualitas yang bisa kita lihat. Di mana kita tahu setiap keputusan itu sudah melewati proses yang ketat dan berbasis bukti. Kira-kira bakal seperti apa ya masa depan Indonesia saat itu? Sebuah cita-cita yang rasanya layak untuk kita perjuangkan bersama.